Mas sudah bilang kan tadi sama kamu, diam di rumah aja. Semua ini harus dihentikan, Mas. Aku harus segera ketemu ibu. Mas Amir harus dikuburkan, Mas. Jangan harap lah, Restu. Ibu kan udah bersumpah. Mas Amir nggak akan dikuburkan sampai Bisma memenuhi janjinya. Mas, dalam aturan agama kita, jenazah itu nggak boleh dibiarkan lama-lama. Mas Amir itu harus segera dikuburkan. Kenapa Mas biarkan ibu melanggar aturan agama sih? Melanggar sumpah apa? Melanggar aturan apa? Hah? Yang ada di sini yang melanggar tuh Bisma. Bisma udah sumpah di bawah Al-Quran, Restu. Mas dengar ya. Kalau Mas memang menghormati Mas Amir, tolong segera kuburin jenazahnya. Restu. Jangan hinakan Mas Amir dengan cara seperti ini, Mas. Mas Amir itu harus segera dikuburkan. Jadi tolong, Mas. Iya, Restu benar. Tolong izinkan Mas Amir untuk istirahat dengan tenang. Lebih baik kita kuburkan secepatnya. Aku mohon. Jangan siksa Mas Amir seperti ini. Ayo Mbak Sakinah, kita segera kuburkan Mas Amir. Perempuan itu sudah gila. Sampai kapan dia di situ? Apa dia biarkan mayat anaknya sampai busuk tidak dikubur demi kepentingannya? Bisma, aku mau lihat sampai kapan kamu mampu bertahan. Aku akan tetap di sini sampai kau keluar dan memenuhi janjimu. Hei, Restu! Apa yang kamu lakukan, Restu? Anak durhaka kamu. Bu, kasihan Mas Amir, Bu. Tolong deh, biarkan dia beristirahat dengan tenang. Iya, Bu. Lebih baik kita harus menguburkan secepatnya Mas Amir. Apa hakmu? Aku ini istrinya, Bu. Mas Amir itu suamiku. Jadi aku punya hak untuk ini, Bu. Kamu memang istrinya Amir, tapi Amir tidak pernah menganggapmu. Kamu hanya dipandang sebelah mata. Perempuan tidak berguna. Iya, memang Mas Amir tidak pernah mencintai aku, Bu. Tidak pernah menghargai aku. Tapi apa? Aku mencintai Mas Amir, Bu. Aku mohon. Kita harus segera menguburkan Mas Amir, Bu. Jangan Ibu manfaatkan kematian Mas Amir ini untuk ambisi Ibu. Dia anakku. Aku yang membesarkan dia dengan susah payah. Jangan pernah kamu merasa lebih berhak daripada aku. Ibu boleh tampar aku, Bu. Boleh, Bu. Tapi aku mohon, Bu. Jangan siksa Mas Amir seperti ini, Bu. Aku mohon. Jangan sentuh jenazah anakku. Tanganmu sudah kotor. Kamu sebenarnya tidak pernah mencintai Amir. Kamu cuma mencintai Bisma. Sampai akhir hayatnya. Kamu tidak pernah mencintai Amir. Dasar perempuan dia. Tadi kamu bilang Amir anak. Hah? Tega kamu melakukan dia seperti ini? Ibu macam apa kamu? Amir meninggal gara-gara kamu. Ambisi kamu yang berlebihan. Kamu ingin menguasai semua. Jangan ikut campur. Memangnya siapa kamu? Hah? Pergi kamu. Pergi kamu. Arif, ibu suruh kamu jaga adikmu. Tapi sekarang adikmu malah ada di sini. Bu. Ambil tali tambang. Ibu akan ikatkan jenazah kakakmu dengan tubuh ibu. Supaya kalau ada yang mencuri, ibu tahu. Cepat ambil. Mas, jangan Mas. Mas, Ambil. ingat Mas. Bawa sini. Sekarang, antar adikmu pulang. Bawa pulang.
Bilang sama anakku Bisma, suruh dia menghormati janjinya. Barang siapa yang tidak menghormati janjinya, dia akan membusuk di neraka. Kak, mau apa kamu kesini? Mau mengejek dan menertawakan aku? Lihat Aisyah, mereka itu hanya mikirin kamu. Gak ada yang peduli sama aku. Puas kamu. Kamu udah mengacaukan semuanya. Mereka akan tetap di sana dan Mas Bisma akan tetap di sini menolak permintaan Bu Rahayu. Kamu benar-benar gak peduli sama aku. Aku peduli Kak sama kakak. Aku peduli. Ngomong kosong. Kamu itu hanya peduli sama Dinda. Mas Bisma juga hanya peduli sama dia. Kalian itu lupa kalau kalian punya saudara yang berhak kalian bela. 1 atau 2 bulan lagi perut aku akan semakin membesar. Dan udah gak bisa ditutupi. Kalau sampai aku gak jadi nikah dan keluarga ini harus menanggungnya. Semua ini karena kamu, Aisyah, karena kamu. Kamu benar-benar terkutuk. Kenapa ibu harus melahirkan anak seperti kamu? Aisyah, Bu Ranti, Nak, ada yang ingin Ibu bicarakan sama kamu. ada apa? Ibu tunggu di pintu belakang ya. Sebenarnya kita mau kemana sih, Bu? Udah, ayo kamu ikut Ibu aja. Ini kemana? Kesana, kesana. Restu. Nak, Ibu tinggal sana dulu ya, kamu temuin dia. Aku sangat khawatir dengan kamu, Aisyah. Tapi alhamdulillah, kamu selamat sampai ke sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Restu? Aku gak mau menikah sama Mas Arif. Aku gak mau. Shh, Aisyah. Aku sudah pikirkan cara untuk mengatasi semua ini. Makanya aku minta Bu Ranti untuk antar kamu ke sini, Aisyah. Tapi Restu, aku gak bisa melihat peluang sedikit pun untuk lolos dari masalah ini. Pasti ada. Peluang sekecil apapun, pasti ada. Dan kita harus coba. Caranya gimana? Kita tinggalin desa ini.